Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1181. Chu Chen mengasah pedangnya. Pada saat ini hawa dingin tiba-tiba datang dari belakang Chu Chen. Sapi Dewa 5 warna berada tepat di dalam istananya. Mengapa dia berubah menjadi burung berwarna-warni dan mengintai di samping Jiang Kufeng? Chu Chen tentu saja tidak akan curiga kalau Jiang Kufeng dihasut oleh banteng ilahi 5 warna. Bahkan jika dia dihasut, seharusnya yang terjadi adalah sebaliknya. Jiang Kufeng yang menghasut banteng ilahi 5 warna untuk memberontak. Namun, dengan temperamen Jiang Kufeng, jika dia tahu bahwa burung berwarna-warni di bahunya adalah sapi dewa 5 warna, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memamerkannya di depan Chu Chen. Semua ini hanya bisa berarti bahwa lembu dewa 5 warna yang hilang itu telah diam-diam mengintai di samping Jiang Kufeng dalam kedok burung 5 warna, dan telah mengikuti Jiang Kufeng ke ibu kota. Chu Chen merasakan ketakutan yang kuat pada saat pertama. Lagi pula, dia belum pernah benar-benar mengalahkan banteng ilahi 5 warna dalam pertempuran di laut. Pasangan itu bekerja sama untuk menerobos alam tubuh emas setengah langkah milik tetua sekte Dao Mai Sengren, sebelum mereka bisa melawan banteng ilahi 5 warna. Banteng ilahi 5 warna telah menghilang. Jika bukan karena Dewi kecil, siapakah yang dapat mengatakan bahwa burung 5 warna ini hanyalah sebuah inkarnasi? Song Yan merendahkan suaranya. Chu Chen juga dengan santai membentuk formasi di sekitar mereka berdua. Tujuannya tentu saja untuk memastikan agar banteng dewa 5 warna tidak menyadari petunjuk apapun. Katakan padaku, mengapa banteng dewa 5 warna muncul dengan cara seperti ini? Chu Chen bertanya. Song Yan merenung sejenak. Tidak diragukan lagi bahwa banteng dewa 5 warna ingin menyatukan dunia para pejuang dan memiliki ambisi yang besar. Namun, dilihat dari fakta bahwa ia melarikan diri tanpa perlawanan, banteng dewa 5 warna pasti sangat berhati-hati. Ia tidak akan mudah muncul dan menyerang kita jika ia tidak tahu apakah kita bisa menghadapinya. Kali ini, ia mengintai di samping Jiang Kufeng, kemungkinan besar untuk mengetahui kekuatan kita. Chu Chen mengangguk, dan pasangan itu memikirkan hal yang sama. Selain alasan ini, tidak ada cara yang dapat menjelaskan mengapa banteng dewa 5 warna melarikan diri tanpa melawan. Orang yang sangat berhati-hati tidak akan membiarkan dirinya berada di tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya. Chu Chen tiba-tiba teringat pada pandangan hidup Mas Mei, keselamatan adalah yang utama. Hal yang sama berlaku untuk sapi suci 5 warna. Namun, dibandingkan dengan Mas Mei, banteng ilahi 5 warna mempunyai mimpi lain, yaitu menyatukan dunia. Yakni ia seorang yang kecanduan sekaligus pengecut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengungkap identitas banteng dewa 5 warna? Song Yan bertanya. Begitu terekspos, banteng ilahi 5 warna akan lari atau memperlihatkan taringnya. Chu Chen menggelengkan kepalanya. Target kita malam ini adalah organisasi Blood Tone. Kita tidak boleh menciptakan musuh yang kuat lagi. Lagi pula, sapi jantan 5 warna adalah makhluk alam tubuh emas.
Jika kita dapat memanfaatkan hubungan saudara Feng untuk membawa sapi jantan 5 warna ke perkemahan kita, itu akan menjadi lebih kuat bagi kita. Tapi bagaimana kalau banteng ilahi 5 warna menusuk kita dari belakang saat kita berhadapan dengan organisasi duri darah? Song Yan merasa khawatir akan hal ini. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit, dan setelah beberapa saat, sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku punya cara. Makan siang keluarga Chu, anggur yang enak dan makanan yang lezat, menghibur Jiang Kufeng. Jiang Kufeng telah lama tinggal di laut dan merasa bosan makan makanan laut setiap hari. Makanan ini pastinya adalah makanan terbaik yang pernah dia makan tahun ini. Ditambah dengan anggur enak yang disiapkan Chu Chen, Jiang Kufeng begitu tersentuh hingga matanya berkaca-kaca. Dia ingin mengeluarkan telepon genggamnya dan membacakan puisi untuk Chu Chen untuk mengungkapkan suasana hatinya yang penuh gairah. Di sampingnya, sang dewi kecil dan burung berwarna-warni juga tengah menikmati makanan burung yang disiapkan khusus. Matahari terbenam, Chu Chen minum sepuasnya dan menyarankan, "Saudara Feng, saya telah memperoleh beberapa wawasan selama periode ini. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk bertukar pikiran?" Tubuh burung berwarna-warni itu berhenti perlahan. Aku tidak dapat menyembunyikan kegembiraanku. Ini dia. Sangat mungkin untuk mengetahui latar belakang Chu Chen dengan begitu cepat. Selama dia tidak bisa mengancam alam tubuh emas, Chu Chen akan dimakamkan di perut sapi hari ini. Jiang Kufeng telah memahami kekuatan magis selama beberapa hari terakhir, dan dengan rangsangan alkohol, dia juga bersemangat tinggi. Ayo pergi. Pasangan Chu Chen dan Jiang Kufeng segera meninggalkan rumah keluarga Chu. Setengah jam kemudian, di puncak gunung di pinggiran kota Beijing, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Sosok Chu Chen dan istrinya serta Jiang Kufeng berhenti hampir pada saat yang bersamaan. Di langit, dewi kecil dan burung berwarna-warni terbang pada saat yang sama. "Saudara Feng, ayo bertarung." Chu Chen mengerahkan telapak tangan abadi naga pengembara, dan Jiang Kufeng langsung mengerahkan segel sura, dan keduanya pun mulai bertarung dengan sengit. Benar saja, dia masih sebatas kekuatan sihir. Banteng Dewa 5 Warna memperhatikan pemandangan itu, tak kuasa menahan kegembiraannya, dan terus berteriak dalam hati, "Cepatlah, pasangan itu akan bergabung. Aku ingin benar-benar merasakan kekuatan serangan gabungan mereka." Bang bang bang, pasangan Chu Chen tidak bergabung. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi antara Chu Chen dan Jiang Kufeng. Meskipun Jiang Kufeng sangat kuat dan telah memahami banyak kekuatan magis dalam waktu singkat, dia memang tidak sekuat Chu Chen. "Saudara Feng, kamu tidak perlu berkecil hati, belum lagi kamu. Bahkan jika seseorang di alam tubuh emas ada di hadapanku, akan semudah memotong melon dan sayuran bagiku untuk menghancurkan tubuh emasnya." Chu Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Selama pertempuran di wilayah laut, bahkan sebelum aku memperlihatkan kartu trufku, banteng ilahi 5 warna itu menyembunyikan ekornya dan melarikan diri." Tatapan dingin melintas di mata burung 5 warna itu. Jiang Kufeng menatap Chu Chen dengan mata bingung. Chu Chen berkata dengan misterius, "Saudara Feng, apakah kamu ingin melihat kartu trufku?" Mendengar ini, Jiang Kufeng segera bersemangat dan mengangguk penuh semangat.
oke. Chu Chen bahkan tidak melihat burung berwarna-warni itu dari awal sampai akhir, tetapi dia bisa menebak bahwa perhatian burung berwarna-warni itu pasti tertuju padanya. Chu Chen melihat sekeliling, lalu mengeluarkan lempengan batu dari Zhang Tianbei. Chu Chen melirik lempengan batu tanpa nama itu. Ini lempengan batu terakhir di Zhang Tianbei miliknya. Serangan mendadak oleh gadis iblis berpakaian kupu-kupu meninggalkan lubang pada lempengan batu. Namun meski begitu, jiwa di dalam lempengan batu tersebut tidak terbangun. Jiang Kufeng menatap Chu Chen dengan bingung. Artinya, apakah ini kartu trufmu? Itu hanya batu asah. Detik berikutnya, pedang peri kuno tiba-tiba muncul di tangan Chu Chen. Dua pedang dalam satu sarung. Saat pedang abadi kuno ini muncul, udara antara langit dan bumi tampak dipenuhi dengan energi pedang. Banteng Dewa 5 warna menatap pedang ajaib itu, dan ketakutan tiba-tiba muncul di matanya. Pedang ini disebut pembantai banteng. Chu Chen menggenggam sarung pedang mayat hidup. Kekuatan jasa menghalangi invasi kekuatan mayat hidup. Dia tiba-tiba mencabut pedang mayat hidup. Dalam sekejap, cahaya pedang berwarna merah darah menembus langit. Dalam sekejap, keadaan di sekitarnya menjadi mematikan dan suhu udara turun tiba-tiba. Ada hembusan angin dingin dan suara-suara roh kesal terdengar di telinganya. Jiang Kufeng tidak dapat menahan rasa dingin di punggungnya, seolah-olah dia berada di neraka. Dan semua ini hanyalah Chu Chen yang dengan santai menghunus pedang. Chu Chen memegang pedang abadi mayat hidup di tangannya dan menggores lempengan batu tanpa nama itu 2 kali. Sekarang aku mengasah pedangku setiap hari, menunggu kemunculan kembali sapi suci 5 warna. Lain kali kita bertemu, aku tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Memanggil, setelah Chu Chen mengasah pedangnya 2 kali, dia memasukkan pedang abadi mayat hidup ke dalam sarungnya. Diam-diam dia menghela napas lega. Hanya setelah beberapa saat menghunus dan mengasah pedangnya, Chu Chen merasakan bahwa kekuatan mayat hidup hampir dapat menerobos pertahanan kekuatan baiknya. Pedang seperti itu, mungkinkah itu akan menjadi yang terbaik? Berdebar, di sisi lain, burung Dewa 5 warna jatuh ke tanah tanpa peringatan apapun. Cahaya ilahi yang berwarna-warni tampak redup dan tubuhnya bergetar. Sudut mulut Chu Chen sedikit terangkat. Mengasah pedang membuat sapi takut. Trik ini tampaknya benar-benar berhasil. Bab 1182 bagian belakang kepala yang menakutkan. Pada zaman dahulu, ada pemain sulap yang membunuh ayam untuk menakuti monyet. Hari ini ada Chu Chen dari Tiongkok, mengasah pedangnya dan menakuti sapi. Senyum puas muncul di wajah Chu Chen, dan dia menatap lurus ke depan, seolah-olah dia sama sekali tidak melihat burung berwarna-warni yang jatuh di belakangnya. Sebaliknya, dia dengan tenang mengembalikan lempengan batu tanpa nama itu ke dalam cangkang Changtian. Akan tetapi, Chu Chen sendiri tidak menyadari bahwa setelah dia menggosok lempengan batu tak bernama itu 2 kali dengan pedang abadi mayat hidup, beberapa garis kuno muncul pada lempengan batu tak bernama itu, seolah-olah perlahan-lahan retak. Saudara Feng, apakah kau menyadari bahwa saat pedang abadi pembantai banteng ditarik keluar, seluruh dunia tampak telah menjadi rumah jagal?
Chu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Ada desas-desus bahwa pada zaman dahulu kala, ada seorang pendekar pedang yang rendah hati yang terperangkap oleh cinta dan berfoya-foya di rumah jagal sepanjang hari, membunuh sapi setiap hari. Alhasil, hari demi hari, pedang abadi di tangannya benar-benar berevolusi menjadi pedang abadi pembantai sapi. Tampaknya dia memiliki kebencian yang tak terdamaikan dengan sapi. Saat pedang abadi pembantai sapi ditarik, aura pembunuh dari rumah jagal turun. Di tanah, burung berwarna-warni itu bergetar lebih hebat lagi. Sungguh pedang pembunuh banteng yang hebat. Mata Jiang Kufeng menampakkan rasa iri. Kalau saja dia memegang pedang pembunuh banteng di tangannya saat pertama kali bertemu dengan banteng ilahi 5 warna, dia tidak akan seburuk itu. Kaisar ini juga ingin menyembelih ternak. Jiang Kufeng tentu saja juga memperhatikan situasi burung 5 warna. Dia mengira burung 5 warna itu ketakutan oleh aura pedang abadi pembantai banteng, dan langsung marah padanya karena tidak melawan. Lihatlah Dewi kecil di samping Peri Song. Menghadapi aura pedang abadi pembantai banteng, dia bahkan tidak gemetar. Sebagai perbandingan, burung 5 warna itu hanyalah seorang pengecut. Ini adalah pedang abadi pembunuh banteng, bukan pedang abadi pembunuh burung. Jiang Kufeng menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu berjalan mendekat, mengambil burung berwarna-warni itu, dan meletakkannya di bahunya. Burung berwarna-warni itu bergetar, dan suaranya terngiang di telinga Jiang Kufeng, "Ayo kembali ke laut." Saat Chu Chen menghunus pedangnya, banteng ilahi 5 warna memang merasakan napas kematian. Chu Chen tidak hanya mengasah pedang. Pada saat mengasah pedang, energi pedang berkumpul ke arah banteng dewa 5 warna, yang membuatnya sangat panik. Pada saat ini, banteng ilahi 5 warna bahkan punya firasat kalau Chu Chen mungkin sudah mengetahui identitasnya. Akan tetapi, banteng ilahi 5 warna kemudian menolaknya sendiri. Siapakah yang menyangka seekor banteng dewa dapat menjelma menjadi seekor burung? Terlebih lagi, dari awal hingga akhir, dia tidak memperlihatkan sedikit pun jejak aura banteng dewa. Sapi dewa 5 warna itu tampaknya tidak menyadari 5 warna pada tubuhnya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, banteng ilahi 5 warna menduga bahwa Chu Chen pasti telah mengeluarkan pedang abadi pembunuh banteng hanya untuk memamerkan keahliannya di depan Jiang Kufeng. Banteng ilahi 5 warna diam-diam bersukacita karena pilihannya dalam pertempuran laut begitu bijaksana. Pasangan Chu Chen tidak hanya memiliki kemampuan serangan gabungan yang mengerikan, tetapi juga pedang peri pembunuh banteng. Inilah keyakinan yang dimiliki Chu Chen dalam menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk menghancurkan tubuh emas tersebut. Burung berwarna-warni itu menatap Chu Chen dengan ketakutan yang semakin bertambah di matanya. "Saya sedikit lapar setelah berolahraga," Chu Chen berkata. "Saudara Feng, aku tahu ada peternakan sapi yang cukup bagus di dekat sini. Aku akan mentraktirmu daging sapi." Ekspresi Jiang Kufeng berseri-seri karena kegembiraan dan dia langsung mengangguk. Burung berwarna-warni di bahunya menegang sejenak, lalu berbaring di bahu Jiang Kufeng, tidak bergerak. Sebelum memasuki Niu Zuang, burung berwarna-warni itu bangun, melebarkan sayapnya dan terbang ke langit malam.
Chu Chen dan Song Yan saling berpandangan dan tersenyum pada saat yang sama. Banteng ilahi 5 warna kemungkinan akan mengalami mimpi buruk malam ini. Setelah makan malam daging sapi besar, Chu Chen merasa jauh lebih berenergi. Dia melirik Song Yan dan berkata, "Sudah larut, ayo pulang." Song Yan mengerti dan langsung mengangguk. "Saya menunggu malam ini, berharap mendapat sesuatu sebagai balasannya." Dewi kecil, pergilah cari burung berwarna-warni itu untuk bermain. Song Yan dengan lembut membelai bulu Dewi kecil itu. Dewi kecil itu berkicau 2 kali, lalu mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi. Chu Chen memperkirakan bahwa Dewi kecil itu tidak akan mencari burung 5 warna, tetapi akan menjaga wilayah dataran tinggi miliknya. Dia ingin mengambil kembali semua penghinaan tadi malam. Setelah Song Yan meninggalkan Niu Zuang, dia naik mobil. Ketika dia turun dari mobil, dia tampak seperti Chu Chen. Dia mendorong pintu dan keluar, lalu berjalan memasuki rumah keluarga Chu secara terbuka. Rumah keluarga Chu sunyi di malam hari. Setelah Song Yan kembali ke kamarnya, dia menutup pintu dan duduk bersila di tempat tidur. Waktu berlalu setiap detik, tidak seorang pun tahu apakah kaligrafi berdarah itu akan muncul lagi malam ini. Namun, Chu Chen memperkirakan bahwa dengan arogansi organisasi Duri Darah, mereka kemungkinan besar akan memilih untuk mengirim bercak darah selama 3 malam berturut-turut. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Chen akan berjaga, mereka hanya ingin membuktikan kepada Chu Chen bahwa semua pengawal Chu Chen tidak ada gunanya. Itu semua sia-sia. Di dalam kegelapan, Chu Chen dan Jiang Kufeng sama-sama menggunakan kekuatan sihir tanpa bayangan mereka untuk diam-diam memasuki rumah keluarga Chu dan mengintai dalam kegelapan. Tidak ada pikiran lain, hanya 4 kata, duduk dan tunggu. 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, Chu Chen berada di dalam kegelapan, memegang cangkang penglihat langit di tangannya. Dia memeriksa seluruh rumah keluarga Chu, bahkan seekor nyamuk pun tidak. Lagi pula, Chu Chen tidak dapat menjamin apakah akan ada orang seperti banteng ilahi 5 warna di organisasi Duri Darah yang dapat berubah wujud menjadi burung, atau serangga dan burung lainnya. Pukul 3:30 pagi, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup melintasi danau yang tenang. Hal itu langsung menarik perhatian Chu Chen. Seluruh istana berada di bawah pengawasan ketat Chu Chen. Angin yang tiba-tiba itu bagaikan angin jahat bagi Chu Chen. Secara bertahap, riak-riak mulai muncul di danau. Pergerakannya sangat pelan, dan tak lama kemudian sebuah kepala muncul di permukaan danau. Makhluk itu memiliki kepala seperti tengkorak, mengenakan pakaian berlumuran darah, bertubuh bungkuk, dan sangat kurus. Ia mengapung langsung ke permukaan dari dasar danau. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit. Tak heran jika anak panah kedua muncul tepat di paviliun di tengah danau. Tak heran jika tidak ada tanda-tanda bahwa formasi di luar telah dirusak. Tak heran sang dewi kecil tidak menyadari si pembunuh berduri darah yang misterius itu. Saat pembunuh bungkuk ini muncul, Chu Chen mengerti segalanya. Pihak lain memiliki semacam kekuatan magis bawah air dan bersembunyi di bawah air, atau menggali jalan dari dasar danau dan memasuki keluarga Chu. Apapun alasannya,
penantian malam ini tidak sia-sia. Si pembunuh bungkuk memegang anak panah di tangannya, dan sosoknya secepat kilat, seperti kelelawar berwarna merah darah, menempel di pilar paviliun, tanpa suara. Bahkan ketika anak panah itu menembus pilar paviliun, tidak ada suara apapun. Setelah menyelesaikan semua ini, si pembunuh bungkuk mengangkat sudut mulutnya dan berbalik. Giliran ini hampir membuatnya takut setengah mati. Bagian belakang kepala muncul di depannya tanpa peringatan dan hampir mengenainya secara langsung. Ah! Si pembunuh bungkuk ketakutan dan berteriak tanpa sadar. Setelah melihat dengan saksama dan menyadari bahwa itu adalah seseorang, mata si pembunuh bungkuk itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan sebuah pola jahat muncul di telapak tangannya, yang mengenai bagian belakang kepala orang yang menakutkan itu. Dalam sekejap, bagian belakang kepala menghilang. Pembunuh bungkuk itu melihat sekelilingnya dan tiba-tiba merasa seperti melihat hantu, dan keadaan di sekitarnya menjadi menyeramkan. Dia tampaknya lupa bahwa dia adalah pembunuh utama organisasi Bloodstone, dengan nama Sandy Skull. Kalau ada cerita hantu, itu adalah tentang orang-orang yang takut padanya. Akan tetapi, sebelum si pembunuh bungkuk itu bisa bernapas lega, dia melihat sekilas paviliun itu dari sudut matanya dan pupil matanya langsung melebar. Bagian belakang kepala, di atas, bersambung.